Sholawat nariyah adalah sholawat yang populer di dunia Islam. Sholawat ini juga populer dengan nama sholawat taziyah dan sholawat tafrijiyah. Ada yang menyebutnya sholawat kamilah. Sholawat tersebut lafadznya sebagai berikut: Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu fi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Penyusun sholawat nariyah. Orang-orang Wahabi berasumsi, menyangka bahwa sholawat nariyah adalah sholawat misterius. Apa misterius itu? Misteri ya, yang tidak jelas siapa penyusunnya. Mereka sering mengatakan, mengapa kamu membaca sholawat nariyah yang tidak jelas pengarangnya? Nah, di antara sholawat yang populer di dunia Islam ada sholawat nariyah. Sholawat ini disusun oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Abu Salim Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi Al-Wahrani Al-Maliki. Beliau seorang ulama besar yang dikenal waliullah, zahid, orang yang zuhud, salih, dan mencapai derajat qutbiyah dalam kewaliannya, wali kutub, posisi tertinggi dalam dunia spiritual Islam. Tidak ada keterangan tahun berapa beliau dilahirkan, tetapi yang pasti beliau dilahirkan di Tazah, suatu desa di Fez, Maroko, tempat tinggal suku Barbar. Karena itu nisbat beliau yang populer adalah At-Tazi. Beliau dikenal sebagai ahli dalam berbagai bidang ilmu seperti tafsir, tasawuf, hadis, fiqh, usul fiqh, dan memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap ilmu usuluddin, yaitu tentang pokok-pokok agama atau ilmu akidah. Ini pengarang sholawat nariyah. Lalu 55 ya, syarah sholawat nariyah. Redaksi atau lafaz sholawat nariyah di atas sangat indah dan bagus. Dalam 6 kalimatnya terkandung fakta-fakta yang menggambarkan keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kaum Wahabi justru mensyirikkan dan mengkafirkan 6 kalimat tersebut. Oleh karena itu, karena apa? Mengapa mengkafirkan? Karena ketidaktahuan dan kesempitan akal mereka. Oleh karena itu dalam bagian ini kita akan mengupas, membentangkan fakta-fakta keagungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di balik 6 kalimat tersebut serta dalil-dalilnya dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 6 kalimat yang disyirikkan dan dikafirkan oleh Wahabi adalah allazi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Ada 6. Kalimat pertama, tanhallu bihil uqad, segala ikatan bisa terlepas sebab Nabi. Dalam kalimat di atas dijelaskan bahwa segala ikatan boleh terlepas sebab berkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maksud ikatam dalam lafaz tersebut adalah kesulitan yang sedang dihadapi oleh seseorang. Orang yang sulit, dengan berkah Nabi dihilangkan kesulitannya. Berarti kalimat tersebut memiliki kesamaan maksud dengan kalimat kedua berikutnya, watang fariju bihil kurab. Kalau artinya begitu, kemungkinan juga maksud ikatan dalam kalimat tersebut adalah kekakuan lidah yang menyebabkan pembicaraan seseorang sulit dimengerti. Lidah orang kan ada ya, orang tuh kalau bercakap tidak langsung keluar, kaku, apa namanya? Kelu ya. Tapi setiap cakap baru keluar gitu. Ya, macam itu. Kadang anak-anak kecil ya. Nah, hal ini seperti dalam doa Nabi Musa. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kalimatnya kan sama dengan tanhallu bihil uqad. Uqdah itu jamaknya uqad. Kalau uhlul ini mutawaahnya tanhallu inhallah. Dan lepaskanlah kekakuan atau kegagapan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Dalam ayat di atas, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar melepaskan ikatan atau kekakuan dari lidah beliau, agar perkataannya dapat dimengerti. Itu Nabi Musa. Karena pada waktu masih budak, masih bayi, Nabi Musa itu dites ya sama Raja Fir'aun. Karena Nabi Musa itu, para nabi itu kan fisikalnya kan kuat-kuat. Nabi Musa itu kan hidup di istana Fir'aun. Karena Nabi Musa ini orang Bani Israel. Ketika Nabi Musa akan lahir, Fir'aun itu mengeluarkan perintah, kalau ada Bani Israel melahirkan bayi laki-laki wajib dibunuh. Karena Fir'aun bermimpi, ketika mimpi ditanya kepada para bomuh, akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang menyebabkan tuan nanti mati. Akhirnya Fir'aun, pokoknya kalau lahir laki-laki dibunuh. Enggak taunya yang akan menjadi penyebab kematiannya dia yang mengasuh. Itu ya, orang tuh mau menghindar dari bahaya malah tambah dekat kalau sudah takdir. Akhirnya setelah Nabi Musa dilahirkan oleh Allah, oleh ibunya ya, oleh orang tuanya, Nabi Musa dibuang ke sungai Nil, dimasukkan dalam peti, dihanyutkan ke sungai Nil. Kebetulan permaisuri Fir'aun, Siti Asia, sedang mandi di sungai Nil bersama dayang-dayang. Apa dayang-dayang? Sama. Ada peti, hanyut, dilihat sama dayang-dayangnya, kok anak bayi. Akhirnya diserahkan kepada Siti Asia. Siti Asia dengan Fir'aun lama gak punya anak. Dapat bayi, wajahnya ganteng, senang. Dibawa kepada Fir'aun. Siti Asia berkata, qurratu ainin li walak. Ini menjadi anak kesayangan kita. Ganteng. Para nabi itu ganteng semua, memang gak ada yang jelek. Semua nabi-nabi itu ganteng. Nabi Musa ini kata para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, fi ainaihi muluhah, kedua matanya itu sedap, manis. Orang melihat beliau pasti suka. Digendong sama Fir'aun waktu lucu-lucunya. Waktu digendong, jenggot Fir'aun dipegang-pegang. Dipegang, setelah itu ditarik sampai lepas. Akhirnya Fir'aun curiga, jangan-jangan anak ini yang akan bunuh saya, katanya. Yang kata Siti Asia, loh ngapa ini anak-anak, tidak ngerti apa, ini kok kuat sangat. Ya beruntunglah punya anak kuat daripada tidak kuat. Akhirnya sudah, Fir'aun menerima. Nabi Musa ini belajar berjalan, Fir'aun duduk di kursi, kena tendang kaki kursinya, jatuh dia. Kuat memang, karena para nabi itu kekuatannya 40 kali orang biasa. Kekuatan para nabi. Para nabi ini kan memang manusia istimewa.
para nabi ini semuanya akmalun nas. Manusia paling sempurna para nabi. Ya, paling menarik, paling ganteng, paling gagah, paling kuat, paling fasih kalau bercakap, suaranya paling sedap. Itu para nabi. Enggak ada nabi itu kalah handsome dengan orang biasa. Kalau ada nabi kalah handsome, nanti umatnya boleh keliru. Mana yang nabi, mana yang bukan. Saya beberapa kali dulu sebelum masuk TV ya, dijemput ceramah di Indonesia, yang dicium tangannya sopir saya sama orang. Saya waktu itu masih kurus. Saya dulu kurus ya. Saya kurus dulu karena sering ke Malaysia ini agak gemuk. Dulu orang tahun 2009, orang belum kenal. Jemput ceramah di Denpasar. Saya bawa pemandu, orangnya tinggi, gagah, agak hitam. Karena terlambat, orang nunggu di luar masjid. Begitu sampai di depan masjid, saya turun, pemandu turun dari tempat dia mandu. Dia yang dicium tangannya, yang direbut itu. Mungkin kata orang, ini pasti Kiai Idrus, orangnya gagah dan tinggi itu. Saya mungkin dikira anak muridnya waktu itu. Makanya para nabi itu harus sempurna. Karena kalau nabi itu kecil, kurus, apalagi jelek, siapa yang mau ikut? Memang para nabi begitu. Akhirnya kata Siti Asiyah, loh ini anak kecil gak ngerti apa-apa. Kata Fir'aun, jangan-jangan ini mau bunuh anak saya sampai jatuh ini. Anak kecil gak ngerti apa-apa. Akhirnya ndak, kita tes. Ya Fir'aun ini ambil bara api sama roti. Nabi Musa suruh ambil. Kamu pilih yang mana? Satunya bara api, satunya roti. Nabi Musa mau ambil roti. Terus sama malaikat Jibril tangannya dipegang, diambilkan bara api, letak di mulutnya. Akhirnya Nabi Musa kalau bercakap itu kaku, gagap. Berdoa kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisani, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Orang berdakwah harus begitu. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku agar aku gak gampang marah pada orang. Orang berdakwah jangan gampang marah, jangan gampang berkomentar, harus insyirah ya, dadanya harus, ini ada apa, ini ada apa, gimana cara menanggapi, harus begitu. Berdakwah hatinya tidak lapang dadanya, berarti kurang baca Rabbi shrah li wa yassir li amri, mudahkan urusanku di dalam berdakwah. Orang berdakwah itu juga perlu doa, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan ikatan dari lidahku. Artinya apa? Jadikan aku kalau berbicara orang mudah faham. Itu kan doa orang berdakwah. Karena Nabi juga berdoa begitu, apalagi kita. Dalam Al-Quran itu sebenarnya ya pelajaran bagi kita. Karenanya orang berdakwah itu, ustadz-ustadz yang sering bagi ceramah harus rajin wirid, harus rajin baca sholawat. Jangan cuma bagi ceramah aja, karena itu modal, memang kekuatannya dari Allah. Orang berdakwah itu harus meminta kekuatan dari Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani. Setelah Nabi Musa berdoa begitu ya, oleh Allah dilepaskan kegagapan itu. Karena Nabi ini harus sempurna dah. Tidak boleh Nabi tidak pandai cakap, tidak boleh. Memang harus sempurna. Nah, ini dalam ayat di atas, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar melepaskan ikatan atau kegagapan dari lidah beliau, agar perkataannya dapat dimengerti. Apabila ikatan dalam lafaz di atas kita arahkan pada maksud kedua yang lebih khas, maka pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah SAW dapat melepaskan kekakuan lidah seseorang? Apakah Rasulullah boleh melepaskan kekakuan lidah?
ada beberapa hadis yang dapat dijadikan dalil bagi kalimat di atas. Dalil pertama ya, Rasulullah SAW menghilangkan kegagapan seorang sahabat dalam berbicara. An Bashir bin Aqrabah al-Juhani radhiyallahu an, qala ata Abi Aqrabah al-Juhani ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal man hadza ma'aka ya Aqrabah? Qal ibni Bahir. Itu bukan Abi ya. Qala Abi ibni Bahir, ada tambahannya. Qala udnu fadanatu hatta qa'atu ala yaminihi famasaha ala ra'si biyadihi wa qala masmuk. Qultu Bahir ya Rasulullah. Qala la walakin ismuka Bashir. Wa kanat fi lisani uqdah fanafatha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi fiyya fanhallatil uqdah min lisani wa biyadda kullu syai' min ra'si ma khala ma wada'a yadahu alaihi fakana aswad. Dari sahabat Bashir bin Aqrabah al-Juhani, ayahku Aqrabah mendatangi Rasulullah SAW. Lalu baginda bertanya, siapa anak ini yang bersamamu wahai Aqrabah? Ayahku menjawab, anakku Bahir. Lalu baginda bersabda, mendekatlah. Jadi Rasulullah disuruh mendekat. Siapa? Bahir disuruh mendekat anaknya ini. Jadi orang berdakwah itu kalau ada jamaah bawa anak-anak itu sunnah anaknya didekati. Lah orang tuh kan senang kalau anaknya dipegang, diusap-usap, apalagi didoakan kan senang. Itu termasuk pendekatan. Rasulullah ya begitu. Siapa itu? Anakku Rasulullah, sini. Dipanggil. Karena kalau anak ini tahu pernah dipegang Rasulullah, setelah besar Rasulullah tiada, alangkah bangganya orang ini. Itu dulu suka sama saya, kan begitu. Itu Bahir ya. Fadanautu hatta qa'atu ala yaminihi. Lalu aku mendekat hingga aku duduk di samping kanan Rasulullah. Famasaha ala ra'si biyadi. Rasulullah mengusap kepalaku dengan tangannya. Wa qala masmuk, baginda bertanya, masmuk, kamu siapa namamu? Qultu Bahir ya Rasulullah, namaku Bahir. Faqala la walakin ismuka Bashir. Bukan, atau jangan pakai Bahir, kamu pakai nama Bashir. Karena Bahir itu artinya kurang bagus, lebih bagus Bashir. Oleh Rasulullah diganti yang bagus, Bashir. Wa kanat fi lisani uqdah, kata Bashir ini. Jadi pada waktu itu di lidahku ada kekakuan, kalau berbicara gagap. Fanafathan Nabi SAW fi fiyya. Lalu Nabi SAW meludahi mulutku. Fanhallatil uqdah min lisani. Maka kegagapan itu lepas dari lidahku, gak gagap lagi, cukup diludahi oleh Rasulullah. Wa biyadda kullu syai' min ra'si. Kemudian dalam perjalanan masa semua rambut kepalaku memutih. Khala ma wada'a yadahu alaihi fakan aswad. Kecuali tempat rambut yang Nabi SAW pernah meletakkan tangannya di situ, maka masih berwarna hitam. Jadi yang pernah dipegang-pegang hitam sampai tua itu. Ini berkah tangan Rasulullah ya. Berarti kalau begitu Rasulullah ini dengan berkat Rasulullah kegagapan boleh hilang. Ini di dalam sholawat tadi dikatakan tanhallu bihil uqad. Jadi bukan syirik ini, memang ini dalam sirah seperti itu. Wahabi tak paham. Ini yang diantara makna hadis itu ya, Rasulullah masih hidup. Dalil kedua, an Mu'arrid bin Mu'ayyqib al-Yamani radhiyallahu an. Hajjatu hajjatal wada'. Fadakhaltu daran bi Makkah, fara'aitu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajhuhu mithlu daratil qamar wa sami'tu minhu ajaban ja'ahu rajulun bi ghulam yawma wulid. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam man ana? Qala anta Rasulullah. Qala sadaqta barakallahu fiik. Thumma innal ghulam lam yatakallam ba'da dhalik hatta syabbah. Qala abi fakunna nusammihi mubarakal yamamah. Dari sahabat Mu'arrid bin Mu'ayyqib al-Yamani radhiyallahu an. Aku menunaikan haji wada, lalu aku memasuki rumah di Mekah. Aku melihat Rasulullah SAW di situ. Wajahnya seperti bulatannya rembulan. Aku mendengar sesuatu yang aneh. Seorang laki-laki dari penduduk Yamamah datang kepada baginda membawa seorang bayi laki-laki yang lahir pada hari itu. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada bayi itu, siapa aku?
Aku siapa? Bayi itu menjawab, engkau Rasulullah. Boleh cakap itu anak bayi. Kemudian beliau bersabda, kamu benar, semoga Allah memberkatimu. Mu'arid berkata, kemudian bayi itu tidak berbicara lagi setelah kejadian itu sampai besar. Kami menyebut anak itu dengan Mubarakul Yamamah, orang yang diberkati di negeri Yamamah. Ini jadi anak bayi cakap, Rasulullah boleh jawab. Ini Rasulullah masih hidup. Itu dalil ketiga sama ya. Dalil keempat sama. Setelah Rasulullah wafat juga begitu. Di dalam apa namanya? Dalam Syekh Abdul Qadir Jilani, kisah ya. Syekh Abdul Qadir Jilani itu setelah berusia 18 tahun pergi dari kampungnya belajar di Baghdad selama 38 tahun. Berapa tahun berarti? 38 tambah 18 50. Baru lepas itu kawin. Karena menunggu izin dari Rasulullah. Lepas itu Syekh Abdul Qadir oleh Rasulullah diperintahkan mengajar. Takallam, kamu harus bagi kuliah sama orang-orang. Akhirnya jemput orang-orang mau bagi kuliah. Setelah duduk, dia tak boleh cakap, nggak bisa bicara. Lalu Rasulullah datang secara yaqadhah. Takallam, kata dia, saya tak boleh cakap Rasulullah, gimana? Akhirnya suruh buka mulutnya. Oleh Rasulullah diludahi 7 kali. Rasulullah pergi, Sayyidina Ali datang. Takallam ya bunai, ayo kamu cakap. Saya gak boleh cakap katanya. Buka mulutnya. Diludahi 6 kali. Kata Syekh Abdul Qadir, loh kok 6 kali, gak 7 kali? Yang 7 kali Rasulullah, saya 6 kali. Jadi menjaga adab sama beliau katanya. Akhirnya setelah itu Syekh Abdul Qadir langsung pandai berceramah, langsung cakap. Orang-orang mendengar ceramah beliau langsung bertaubat semua. Berkah ya. Tuh. Itu namanya tanhallu bihil uqad. Mungkin orang-orang ceramah yang tidak lancar, sholawatnya kurang banyak. Karena Rasulullah itu memang tanhallu bihil uqad. Caranya harus banyak baca sholawat. Lalu mana ini? Kalimat kedua, watam fariju bihil kurab. Segala kesusahan bisa tersingkap sebab Nabi SAW. Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah SAW selalu menjadi sebab tersingkapnya atau terlepasnya kesusahan. Baik sebelum Nabi SAW dilahirkan, setelah dilahirkan, maupun kelak pada hari kiamat. Baik kesusahan bagi umat manusia maupun bagi makhluk hewan yang tidak berakal. Dalilnya mana? Ini dalil pertama. Jauh sebelum dilahirkan ke dunia, Rasulullah SAW telah menjadi sebab terlepasnya Nabi Adam dari kesusahan dalam taubatnya. Nabi Adam bertaubat bertahun-tahun tidak diterima oleh Allah. Terakhir Nabi Adam berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammad, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Tuhan, aku memohon kepada Engkau dengan wasilah hak Muhammad, ampuni diriku. Begitu bertawassul dengan Nabi, langsung diterima oleh Allah taubatnya. Hadis ini ya hasan atau sahih. Jadi Nabi belum dilahirkan sudah memudahkan kesusahan orang. Itu belum lahir. Baca ya itu terusannya sampai Nabi Ibrahim, Nabi Nuh di bawahnya itu. Dalil kedua 66, muka surat 66. Setelah dilahirkan, Rasulullah SAW menjadi sebab terlepasnya Sayyidah Halimah Sa'diyah dan keluarganya dari kesulitan ekonomi. Ini riwayatnya ini kata para ulama sahih, panjang. Jadi orang Arab itu, orang Mekah, kalau punya anak baby, anak bayi, nggak disusui sendiri.
disusukan pada orang-orang kampung. Mengapa? Karena pertama, orang kota itu biasanya akan banyak uangnya kan. Orang kalau hidup di bandar, di kota, biasanya lebih banyak uang daripada yang di kampung-kampung. Di Jakarta, di mana entah, kalau di sini mungkin sama ya. Dan orang kota punya anak disusukan pada orang kampung, tujuannya dua. Pertama, agar fisikalnya sehat. Karena orang kampung itu kan sehat-sehat. Mengapa? Pagi-pagi pergi ke sawah, nanti agak siang balik, lepas itu pergi lagi. Jadi jalan kemana-mana. Kalau orang bandar, orang kota, dekat saja sudah bawa kereta. Jadi memang kereta terus. Atau nanti kalau malas naik kereta, cari taksi. Akhirnya nggak sehat. Yang kedua, orang kampung tuh biasanya bahasanya halus, lembut, tak macam orang kota. Menjaga ini. Nah, setelah Rasulullah berusia 3 bulan, datang rombongan-rombongan suami istri dari kampung Bani Sa'ad mencari bayi-bayi, baby-baby untuk disusukan. Ketika Rasulullah ini ditawarkan, gak ada yang mau. Termasuk Ibu Halimah, awalnya gak mau. Karena ayahnya sudah wafat. Ditanya, ayahnya siapa? Sudah wafat. Loh, siapa yang mau bayar? Loh, kakeknya masih ada. Kakeknya ditengok sudah tua. Oh, kalau kakek ini kan sudah tidak produktif cari uang. Apa produktif itu? Orang tuh kalau sudah tua cari uang tuh kan sudah tidak, kurang kuat. Karena sebelum berangkat kerja masih cari minyak angin dulu. Orang sehat kan ya. Itu kalau sudah tua. Kalau masih muda kan cari perfume, minyak wangi. Kalau orang tua ini minyak angin biasanya. Sama-sama bau, tapi baunya beza antara minyak wangi dengan minyak angin. Nanti sampai tempat kerja rehat dulu, masih penat. Kerja dapat sedikit, balik rumah dah. Sampai rumah cari cucunya, minta injak pahanya karena capek. Nanti ada uang dikit, beli obat. Itu kalau orang tua. Nah, akhirnya Ibu Halimah tidak mau. Ini kakeknya dah tua ini, mampu bayar berapa? Setelah kawan-kawannya mau pulang, dia gak dapat bayi. Akhirnya dia berpikir sama suaminya, gimana kalau yang yatim tuh kita ambil dah. Tak apa-apa dah, walaupun ayahnya udah wafat, barangkali berkah. Begitu Ibu Halimah ini mengambil bayi Rasulullah, barokahnya luar biasa. Yang asalnya ontanya itu kurus, gak ada air susunya, langsung gemuk, banyak air susunya. Anaknya sendiri sudah boleh tidur kalau malam. Sebelum itu anaknya sendiri kalau malam gak boleh tidur, karena Ibu Halimah kurang minum, kurang makan. Susunya sendiri juga tak banyak, anaknya lapar. Begitu ngambil Rasulullah, susunya sendiri banyak, ontanya juga banyak, dia kenyang. Ini kan memudahkan kesulitan kan. Sampai di kampung juga begitu. Apa itu? Ini namanya akan memudahkan. Orang kampung di kampung Halimah itu kerjanya gembala kambing. Di sana itu tak macam sini. Kalau di sini rumput kan banyak di mana-mana. Dilepas gitu aja kenyang dah. Nah, di sana apalagi musim kering. Pagi berangkat gembala kambing, petang balik masih lapar. Tapi khusus kambingnya Ibu Halimah, petang tuh selalu kenyang. Kata orang-orang, kalau gembala kambing kumpulkan dengan kambingnya Ibu Halimah, dia pandai cari makan. Karena ini memang barokah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sejak kecil memang memudahkan orang, nggak menyulitkan. Makanya di sini dikatakan watam fariju bihil urab. Itu Rasulullah belum diutus ya. Rasulullah itu masih baby kan. Setelah diangkat
dalil ketiga, setelah diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW menjadi sebab terlepasnya orang-orang musyrik dari kekalahan dalam peperangan melawan Parsi. Jadi orang musyrik itu bertawassul dengan Rasulullah, itu bisa boleh menang. Apalagi kita yang muslim ini, orang musyrik saja menyebut Rasulullah itu menang, apalagi umat Islam. Muka surat 71. An Khalid ibn Sa'id ibn al-Ash an abihi an jaddihi qala qadimat Bakr ibn Wa'il Makkah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar radhiyallahu an itihim fa'rid alaihim fa'atahum faqala manil qaum faqalu banu Zuhal bin Tha'labah faqala lastu iyyakum urid antumul adhnab faqama ilaihi dawfal faqala man anta qala rajulun min Quraisy amin bani Hashim la fa min bani Umayyah la فأنتم من الأذناب ثم عاد إليهم ثانية فقال من القوم فقالوا بنو زهل بن شيبان فعرض عليهم الإسلام فقال حتى جاء شيخنا فلان فلما جاء شيخهم عرض عليهم أبو بكر رضي الله عنه قال إن بيننا وبين الفرس حربا فإذا فرغنا مما بيننا بينهم عدنا فنظرنا فقال له أبو بكر أرأيت إن غلبتموهم أتتبعنا على أمرنا قال لا نشترط لك هذا علينا ولكن إذا فرغنا فيما بيننا وبينهم عدنا فنظرنا فيما تقول فلما التقوا يوم ذقار. Silahkan kursi-kursi yang masih yang tengah, yang kosong tuh, yang pinggir pindah ke tengah agar kalau ada yang datang boleh duduk. Faqala syaikhuhum masmur rajul alladhi da'akum ila Allah qalu Muhammad qal huwa syi'arukum fanusiru 'ala al-qaum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binusiru. Dari Khalid bin Sa'id bin al-Ash, dari ayahnya, dari kakeknya, suku Bakar bin Wa'il datang ke Mekah. Lalu Rasulullah SAW berkata ke Abu Bakar, datangi mereka dan tawarkan kepada mereka untuk masuk Islam. Abu Bakar mendatangi mereka lalu bertanya, dari kaum mana? Mereka menjawab, suku Zuhal bin Tha'labah. Abu Bakar berkata, bukan kalian yang aku maksudkan, kalian hanya pengikut. Lalu Daghfal menghadap kepadanya dan berkata, kamu siapa? Abu Bakar menjawab, seorang laki-laki dari suku Quraisy. Ia bertanya, apakah dari Bani Hashim? Abu Bakar menjawab, tidak. Ia bertanya, apakah dari Umayyah? Abu Bakar menjawab, tidak. Ia berkata, berarti kamu juga pengikut. Karena Quraisy itu pimpinannya Bani Hashim dan Bani Umayyah. Mengapa Abu Bakar itu menyebut Quraisy? Suku Quraisy ini memang suku terhormat di Arab. Orang-orang Arab dulu ya, itu banyak perompakan, rampok. Kalau orang bepergian, dirampok. Tapi kalau orang Quraisy aman. Orang Quraisy pergi kemana-mana ada rampok. Dari mana? Dari Mekah. Siapa? Quraisy. Aman. Makanya turun ayat li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Suku Quraisy ini istimewa memang. Kemana-mana aman. Quraisy. Sudah. Karena dianggap penjaga Baitullah. Ini Quraisy. Karenanya Abu Bakar dari Quraisy. Tidak taunya bukan Bani Hashim, Bani Umayyah. Kemudian Abu Bakar kembali lagi kepada mereka untuk yang kedua kalinya. Ia bertanya, dari kaum mana? Mereka menjawab, suku Zuhal bin Syaiban. Lalu Abu Bakar menawarkan kepada mereka untuk masuk Islam. Mereka menjawab, kami menunggu orang yang kami tokohkan, si Fulan datang. Setelah tokoh mereka datang, Abu Bakar menawarkan lagi pada mereka. Lalu tokoh itu menjawab, sebenarnya antara kami dan Parsi ada peperangan. Jika kami telah menyelesaikan urusan dengan mereka, kami akan kembali dan memikirkan lagi tawaran Anda. Abu Bakar berkata, menurutmu, jika kalian menang melawan Parsi, apakah kalian akan mengikuti agama kami? Ia menjawab, kami tidak menjanjikan hal ini kepadamu. Tapi jika kami telah menyelesaikan urusan kami dengan mereka,
kami akan kembali dan memikirkan lagi apa yang kamu tawarkan. Setelah mereka berhadapan dengan Parsi dalam peperangan Dzikr, tokoh mereka berkata, siapa nama laki-laki yang mengajak kalian kepada Allah? Mereka menjawab, namanya Muhammad. Lalu ia berkata, nama Muhammad jadikan slogan kalian dalam peperangan. Jadikan lambang. Apa slogan? Sama ya. Jadi setiap berperang itu menyebut, ya Muhammad, Muhammad. Membawa nama Nabi memang waktu perang yang disebutkan. Maka mereka diberi kemenangan menghadapi Parsi. Mendengar berita itu, Rasulullah SAW bersabda, sebab aku mereka diberi kemenangan. Ini orang musyrik bertawassul dengan Rasulullah dikabulkan. Apalagi orang Islam. Jadi tawassul gak syirik itu. Seandainya syirik, Rasulullah gak akan mengakui. Hadis ini hasan ya. Dalil keempat, Rasulullah SAW juga menjadi wasilah terlepasnya seluruh umat manusia dari kesusahan pada hari kiamat kelak ketika berada di padang mahsyar. Berarti tanhallu bihil uqad. Dalil kelima, pertolongan Rasulullah SAW dalam melepaskan dari kesusahan tidak hanya dilakukan kepada kalangan manusia, tetapi juga dilakukan kepada makhluk haiwan yang tidak berakal. Ini di bawahnya ini banyak riwayat Rasulullah menolong hewan-hewan yang kesulitan. Minta tolong pada Rasulullah. Dalil ke-6, muka surat 77. Rasulullah SAW juga mengeluarkan para sahabat radhiyallahu anhum dari kesusahan karena hampir kehabisan makanan. Itu boleh dibaca ya. 17 halaman 79. 79. Pertolongan Rasulullah SAW dalam melepaskan kesusahan pangan, makanan, tidak hanya terjadi pada masa hidupnya. Setelah wafat, makan. Orang kesulitan makan. Setelah wafat, Rasulullah SAW masih menjadi penyebab terlepasnya banyak orang dari kesusahan. Seperti yang dialami oleh para ulama ahli hadis berikut ini. Qala al-Imam Abu Bakar Ibn al-Muqri, kuntu ana wa Tabrani wa Abu Syaikh fi harami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kunna ala halatin wa athara fina al-ju' wa wasalna dhalika al-yawm falamma kana waqtul isya hadartu qabran nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah al-ju' wa ansaraftu faqala li Abu al-Qasim ijlis imma an yakuna ar-rizqu awil maut. Qala Abu Bakar fanimtu ana wa Abu Syaikh wa Tabrani jalisun yanzuru fi syai' fa hadara fil babi alawi fadaqqa fa fatahna lahu fa idzan ma'ahu ghulaman ma'a kulli wahidin minhuma zambilun fi syai'in katsir fajalasna wa akalna. Qala al-alawi ya qaum asyakautum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam fa amarani an ahmila bi syai'in ilaikum. Al-Imam Abu Bakar bin Al-Muqri berkata, saya berada di Madinah bersama At-Tabrani dan Abu Syaikh. Ini 3 ulama populer ya. Karena 3 ulama ini kitabnya sampai sekarang masih dipakai. Dalam kitab-kitab hadis, rawahu Tabrani, rawahu Abu Syaikh, rawahu Abu Bakar Ibn Al-Muqri. Ini memang ulama top. Kami dalam kondisi prihatin, kok dalam keadaan susah dan sangat lapar. Selama 1 hari 1 malam belum makan. Setelah waktu isya tiba, saya mendatangi makam Rasulullah SAW. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, kami lapar. Dan saya segera pulang. Lalu Abul Qasim At-Tabrani berkata, duduklah, kita tunggu datangnya rezeki atau kematian. Mungkin ada rezeki atau kita memang mau mati setelah ini, kata At-Tabrani. Abu Bakar berkata, lalu aku dan Abu Syaikh tidur, sedangkan At-Tabrani duduk sambil melihat sesuatu. Tiba-tiba datanglah laki-laki Alawi, keturunan Nabi SAW, dan mengetuk pintu. Kami membukakan pintu untuknya. Ternyata ia bersama 2 orang budaknya yang masing-masing membawa keranjang penuh dengan makanan. Lalu kami duduk dan makan bersama. Lalu laki-laki Alawi itu berkata, hai kaum, apakah kalian mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyuruhku membawakan makanan untuk kalian.
Jadi orang Rasulullah sudah wafat masih melepaskan kesusahan orang. Karena ini pada abad keempat ini, 3 ulama ini hidupnya abad keempat Hijriah. Kalimat ketiga, wa tuqda bihil hawaij. Segala keperluan bisa terkabulkan sebab Nabi SAW. Jadi segala hajat. Ini dalil-dalilnya banyak ini ya. Dalil pertama, hadis tentang mukjizat Rasulullah SAW menyembuhkan penyakit biduran. Apa biduran itu? Gatal-gatal alergi. Tiba-tiba karena panas satu badan ini gatal. Biasanya obatnya kalau orang kampung minum air kelapa muda. Apa namanya? Sakit apa? Gatal itu. Hah? Biasanya minum air kelapa ya? Hah? Minum air kelapa itu sembuh. Saya pernah. Ya tahulah apa itu. Nah, ini dalam hadis ini an Ummi Asim imraati Utbah bin Farqat radhiyallahu an qalat kunna 'inda Utbah arba'a niswa ma minna mar'atun illa wa hiya tajtahidu fi at-tib litakun atyaba min sahibatiha wa ma yamassu Utbatu at-tib wa huwa atyabu rihan minna wa kana idza kharaja ila an-nas qalu ma shamamna rihan atyaba min rihi Utbah faqulna lahu fi dhalik qala akhadhani asy-syara' ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashakawtu dhalika ilayhi fa'amarani an atajarrad fatajarradtu wa qa'adtu bayna yadayhi walqaitu thawbi ala farji fanafatha fi yadihi thumma wada'a yadahu ala dhahri batni fa'abiqa bi hadha at-tib min yawmi id. Dari Ummu Asim, istri sahabat Utbah bin Farqat radhiyallahu an. Kami bersama Utbah ada 4 orang istri. Utbah ini istrinya ada 4. Masing-masing kami berusaha memakai parfum minyak wangi agar lebih harum dari yang lain. Jadi kalau waktunya, kalau istrinya 4 tuh kan gantian kan, tidur bersama suami. Karena kalau bareng itu makruh kan. Kalau istrinya 4 kumpul satu bilik, ya, itu kan makruh. Takut kedengaran. Jadi kalau biasanya gantian. Kata istrinya, kalau waktunya tidur dengan Utbah ini pakai parfum yang full. Mengapa? Takut kalah harum dengan yang lain. Karena istri itu kalau lebih dari 1 biasanya berlomba-lomba memberikan pelayanan yang bagus. Kalau cuma 1 gak ada perlombaan. Ada lagi. Nah, Utbah ini gak pernah pakai parfum, tapi harum. Dan lebih harum dari siapapun. Lalu ditanya, kamu kenapa harum? Utbah jawab, pada masa Rasulullah aku kena penyakit gatal-gatal seluruh badan. Lalu aku mengadu, Rasulullah gimana ini gatal satu badan, gak tahan. Lalu Rasulullah menyuruhku melepas baju. Aku duduk di depan beliau, baju aku lepas kecuali yang menutupi kemaluan. Lalu Rasulullah meludahi tangan itu diusapkan ke punggung dan perutku. Sejak itu kulitku menjadi harum. Bukan hanya sembuh, tapi harum malah. Jadi Rasulullah ini mengabulkan hajat. Karenanya orang yang sakit ya baca sholawat. Kemarin ada kawan yang kuliah di Maroko, dari Indonesia. Ada kawannya dari Indonesia pula, itu mau dioperasi kepalanya. Apa dioperasi? Dioperation ya, karena sakit syaraf. Sakit apa? Di otaknya itu. Akhirnya malam-malam pelajar Indonesia itu kumpul baca sholawat nariyah 4444. Esoknya setelah diperiksa oleh dokter tak jadi operation. Mengapa? Penyakitnya dah tak ada. Ini namanya hajat dimudahkan oleh Allah. Itu dalil. Dalil kedua, Rasulullah SAW menyembuhkan dan mengembalikan mata sebagian sahabat.
Jadi dalam perang Uhud ya, sahabat Qatadah bin An-Nu'man matanya kena panah oleh musuh sehingga keluar. Akhirnya mata ini dibawa menghadap Rasulullah. Rasulullah, gimana ini, tolong. Ada apa Qatadah? Inilah Rasulullah, mata saya lepas. Rasulullah jawab, kalau kamu mau buang saja itu, kamu nanti masuk surga. Tapi kalau kamu mau, aku kembalikan. Kata Sayyidina Qatadah, Rasulullah, surga itu balasan yang agung. Siapapun pasti ingin surga. Tapi kalau ini tidak balik, saya tidak boleh kawin lagi. Siapa perempuan yang mau nanti kalau matanya tinggal satu? Akhirnya Rasulullah dikembalikan itu. Setelah dikembalikan, mata ini lebih kuat daripada yang sebelahnya. Itu hajat ya. Hajat orang dimudahkan oleh Rasulullah memang. Dalil ketiga, ya boleh dibaca itu. Dalil keempat, boleh dibaca sendiri. 91. Wa tunalu bihir raghaib, segala keinginan bisa dicapai sebab berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang pasti memiliki banyak keinginan dan impian yang ingin dicapai dengan mudah. Baik hal itu berkaitan dengan urusan duniawi maupun berkaitan dengan urusan akhirat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memudahkan tercapainya keinginan dan impian. Di antara cara yang dilakukan oleh orang-orang soleh agar impian dan keinginan mereka tercapai adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai wasilah. Dalil pertama, setiap wanita pasti menginginkan wajah yang tetap cantik dan selalu awet muda. Keinginan perempuan, laki-laki sama sebenarnya, ingin muda ya. Rasulullah SAW juga menjadi sebab seorang wanita tetap awet muda dan cantik. An Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anha qalat kanat ummi idza dakhala Rasulullah SAW yaghtasil taqul udkhuli alayhi fa idza dakhaltu alayhi nadha fi wajhi minal ma' wa yaqul irji'i. Qalat ummu Attaf qara'aitu Zainab wa hiya ajuzun kabirah ma naqas min wajhiha syai'. Zainab binti Abi Salamah, Rasulullah itu punya istri bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini sudah janda, punya banyak anak. Suaminya wafat dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, suami Ummu Salamah wafat. Lalu Ummu Salamah dilamar. Ketika dilamar oleh Rasulullah, kata Ummu Salamah, Rasulullah, saya ini banyak anak. Janda banyak anak, macam mana? Dan lagi hati saya ini suka cemburu, mudah cemburu. Engkau banyak istrinya, nanti sakit hati terus. Lalu Rasulullah jawab, anak kamu juga anak saya yang urus. Orang perempuan tuh kalau janda punya anak, dilamar, pasti yang dibilang duluan anaknya. Kalau gak percaya dicoba aja. Lalu masalah hati kamu yang cemburu, saya doakan dihilangkan oleh Allah. Nah, di antara anaknya ada yang bernama Zainab, masih budak-budak. Kata Zainab, setiap Rasulullah mandi di rumah, ibu saya panggil saya, masuk ke situ. Saya suruh mendatangi Rasulullah yang mandi. Begitu saya masuk, Rasulullah ambil air, dipercikkan ke wajah saya. Lalu saya disuruh balik. Jadi wajahnya sering dipercikkan air oleh Rasulullah. Kata Ummu Attaf ya, berkat percikan air tangan Rasulullah itu, Zainab ini usianya hampir 100 tahun. Wajahnya masih belasan tahun. Yang tahu perempuan, karena dulu orang kan pakai nikab kan. Kalau sesama perempuan tahu. Yang kalau kita pakai obat biasanya. Apa kalau perempuan sekarang kan ada ya, apa, obat-obat yang biar sebenarnya ada awet muda, cuma biasanya yang hitam tuh gak kelihatan. Nanti kalau gak pakai 2 hari kelihatan lagi sebenarnya. Itu hanya akal-akalannya orang yang jual aja. Tapi tidak apa-apalah daripada kelihatan jelek sangat.
Dalil kedua, setiap orang pasti menginginkan dicintai banyak orang. Seorang kepala bagian ingin dicintai bawahannya, seorang pemimpin ingin dicintai rakyatnya, seorang tokoh dan ulama ingin dicintai umatnya. Rasulullah SAW dapat menjadi sebab seseorang dicintai banyak orang. Abu Hurairah itu oleh Rasulullah dicintai banyak orang, didoakan agar disenangi banyak orang. Akhirnya karena oleh Rasulullah didoakan dicintai banyak orang, Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak diriwayatkan hadisnya. Mengapa? Budak-budak senang belajar pada beliau berkat doa Rasulullah. Itu bukan karena sahabat Abu Hurairah paling alim, bukan. Cuma muridnya paling banyak, itu aja. Itu sahabat Abu Hurairah. Makanya jadi ustadz, penceramah, jadi apapun, itu dianjurkan membaca doa-doa agar orang senang pada dia. Karena kalau orang senang pada dia, banyak yang belajar pada dia. Doa-doa yang dianjurkan dibaca. Kalau di Indonesia, ulama-ulama itu memberi ijazah Hizbul Autad atau Hizb Taskhirul Qulub atau Hizbul Mahabbah wal Haibah, agar orang selalu senang belajar pada dia. Itu perlu dibaca agar kita kalau mendidik anak-anak kita senang mengikuti. Kalau sahabat dulu cukup didoakan Rasulullah 1 kali dah. Kalau kita ya perlu dibaca terus. Dalil ketiga, An Anas qala ja'at bi ummu Anas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad azzaratni bi nisfi khimariha wa raddatni bi nisfihi. Ibuku Ummu Anas membawaku kepada Rasulullah SAW. Ia memakaikan aku sarung dengan separuh kerudungnya dan separuh sisanya sebagai selendangku. Karena Anas ini orang miskin, pakaiannya aja, kainnya itu tudung ibunya. Tudung ibunya itu digunting jadi 2, satunya buat kain dia, satunya buat selendang. Sampai di depan Rasulullah, ibunya cakap, "Ya Rasulullah, hadza Unais ibni ataituka bihi yakhdumuk, fada'allaha lah." Rasulullah, ini anakku Anas. Aku bawa agar menjadi pelayan engkau. Engkau perlu apa-apa, suruh anakku ini, tapi doakan pada Allah. Karena melihat sahabat Anas ini sangat miskin, gak punya apa-apa, Rasulullah berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladah. Ya Allah, jadikan anak ini banyak harta dan banyak anak. Banyak harta, banyak anak. Setelah Rasulullah wafat, ya, Anas bin Malik ini hijrah ke Basrah di Irak. Irak sudah diislamkan, tinggal di sana. Setelah menjadi ulama besar, anak muridnya tanya, gimana berkat doa Rasulullah, didoakan banyak harta, banyak anak. Kata Anas bin Malik, harta saya sekarang banyak sangat. Anas sudah kaya raya. Beliau punya kebun kurma, punya kebun ya, yang berbuah 2 kali setahun, padahal yang lain sekali. Setiap musim kering, kebun orang lain tidak ada air, khusus kebunnya Anas oleh Allah diturunkan hujan. Lalu ditanya, anaknya berapa tuan? Kata Anas, anak cucuku lebih 100. Kira-kira kalau anak cucunya lebih 100, istrinya berapa? Karena istri gak bisa, punya anak 50 gak bisa. Paling banyak berapa? Enggak, punya anak. Di Jawa Timur itu ada kiai, istrinya 1, anaknya 25. Jadi kalau ingin punya anak 100 kan perlu 4 itu. Paling kurang tuh ya, 4. Nah kalau banyak anak, banyak harta itu senang. Kalau cuma banyak harta gak punya anak susah.
Atau anaknya banyak, uangnya sedikit, susah lagi. Tapi kalau sama-sama banyak, senang. Dan memang menambah keluarga itu termasuk cara memudahkan rezeki. Sekarang itu negara paling kaya itu mana? Cina. Karena Cina banyak rakyat, banyak anak. Bangsa Melayu ini anaknya sedikit sekarang. Akhirnya kurang kaya, kalah sama Cina. Makanya yang banyak anak itu. Kalau ingin banyak anak ya banyak istri. Dulu ada seorang murid datang kepada gurunya. Guru, saya ini miskin, macam mana biar saya ini mudah rezeki? Gurunya tanya, kamu udah kawin apa belum? Belum guru. Kawin, biar rezekinya mudah. Akhirnya kawin. Setelah kawin belum kaya, datang lagi, guru, saya ini macam mana, aku gak kaya-kaya, masih biasa-biasa gini. Kamu udah kawin? Sudah guru. Berapa? 1. Kawin lagi. Akhirnya kawin lagi. Setelah kawin lagi itu kaya malah. Karena memang kawin dan banyak anak itu memudahkan rezeki. Di dalam hadis, innallaha yunzilur rizqa ala qadril mu'nah. Allah akan menurunkan rezeki pada seseorang sesuai dengan banyaknya pembiayaan, banyaknya tanggungan. Kalau istrinya 1, anaknya 1, Allah tak perlu banyak-banyak buat ini. Untuk apa? Siapa yang mau makan? Tapi kalau istrinya 3, anaknya 20, Allah kasihan sama dia. Ini banyak istrinya, banyak anak. Akhirnya kasih banyak itu. Ini ceramah macam ini cocok untuk laki-laki itu. Pasti setuju yang laki-laki itu. Ini macam dalil keempat. Dalil kelima. Kalimat kelima 103. Wa husnul khawatim. Husnul khatimah artinya bagusnya akhir kehidupan manusia. Maksudnya seseorang yang mati dalam keadaan beriman atau beramal soleh. Boleh dibaca ya. Dalil ke-1 pertama, kedua, ketiga. Dalil ke-6 123. Kalimat ke-6, wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Dan hujan diturunkan oleh Allah sebab berkah wajahnya yang mulia. Maksud lafaz di atas sebab berkah wajah baginda Rasulullah SAW yang mulia. Allah menurunkan hujan ke bumi ketika orang-orang memang memerlukan hujan pada saat terjadi kekeringan. Dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti, Rasulullah SAW menjadi sebab diturunkannya hujan kepada umat manusia, baik ketika Rasulullah SAW masih hidup maupun setelah wafat. Tuh hujan diturunkan. Dalil pertama, ini Rasulullah masih kecil ya, masih budak-budak bersama Abu Thalib, bersama kakeknya Abdul Muttalib. Mekah diturunkan hujan sebab Rasulullah. Dalil kedua, setelah Rasulullah remaja bersama pamannya Abu Thalib. Dalil ketiga, setelah Rasulullah menjadi Rasul 130. Dalil keempat, ini setelah Rasulullah wafat hujan diturunkan sebab berkat Rasulullah. Dalil kelima, setelah Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah ini memudahkan. 140. Khasiat sholawat nariyah. Khasiat sholawat nariyah. Sholawat itu khasiatnya banyak sangat ya. Sebagian ulama mencatat khasiatnya ada 50 macam. Coba muka surat 142.
Sedangkan berkaitan dengan khasiat sholawat nariyah secara khusus, bagi orang yang rutin setiap hari membaca 41 kali, 100 kali atau lebih, Allah akan melepasnya dari kesusahan dan kesedihan, memudahkan urusannya, menerangi hatinya, meninggikan derajatnya, memperbaiki kondisinya, melapangkan rizkinya, membuka pintu-pintu kebaikan, menjadikan ucapannya berpengaruh dalam hal kepemimpinan, menjaganya dari musibah, kelaparan dan kemiskinan, menjadikannya dicintai banyak orang, dan mengabulkan semua permohonannya. Tentu saja khasiat ini bagi orang yang membacanya istiqomah rutin tiap hari, 41 atau 100 atau lebih. Orang yang membacanya setiap hari 11 kali, maka rizkinya seakan-akan turun dari langit dan tumbuh dari bumi. Orang yang membacanya setiap selepas sholat sebanyak 11 kali dan menjadikannya sebagai wiritan, maka rizkinya tidak akan terputus, memperoleh derajat yang luhur dan kaya. Orang yang rutin membaca 41 kali setiap selepas sholat subuh setiap hari, maka akan memperoleh apa yang dikehendaki. Orang yang rutin membacanya setiap hari 100 kali akan mendapatkan apa yang dicari, memperoleh apa yang menjadi tujuannya, melebihi apa yang dikehendaki. Orang yang rutin setiap hari membaca 313 akan melihat semua rahasia dan apa saja yang dikehendaki. Orang yang rutin membaca setiap hari 1000 kali, wah 1000 ini berapa jam? Mungkin 8 jam ya kalau 1000. Akan memperoleh sesuatu yang belum pernah terbayangkan, dari apa yang belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Orang yang menginginkan memperoleh suatu keinginan yang penting dan besar, atau menolak musibah yang sedang menimpa, hendaknya membaca sholawat tersebut disertai tawasul kepada Nabi SAW sebanyak 4444. Kalau baca sendiri mulai jam 11 pagi gini, esok siang jam 1 selesai. Kalau sendiri. Tapi kalau ingin cepat, jemput orang macam ini, masing-masing baca 100, 1 jam selesai. Tinggal sembelih kambing 2. Dan itu untuk apa saja? Kadang orang punya kedai, yang beli tak laris, jemput orang-orang 40 tahu berapa, baca sholawat ini 4444. Atau rumahnya banyak hantunya, bacakan itu. Atau sakit atau apa, karena ini memang khasiatnya luar biasa. Apa? Biasanya soalnya berkenaan dengan bilangan-bilangan 313, 1000. Iya, kenapa? Ada munasabahnya atau itu biasanya percobaan para ulama. Iya. Jadi setelah sampai segitu hajat oh berarti ini angkanya. Kan misalnya kita ingin tahu dari sini ke nilai itu berapa kilo. Kita akan jalan kan lihat, oh sampai di nilai sekian. Ini ulama yang tahu, setelah dibaca dapat sekian kok begini, oh ini. Kalau kita tak tahu, soalnya bukan ahli asror ya, bukan tidak ngerti barang gaib. Ini ulama-ulama yang paham masalah ini.